Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Dan pemateri-pematerinya diantaranya ada, yang pertama ada Cindy Piria, Mesa Tiffany, Siti Rohila, Enjen Hafiz, Renaldi Sulaiman, Mahesa Saputra, dan terakhir saya Luki Abdul Hakim Sujana sebagai moderator. Langsung saja, yang pertama adalah perilaku. Pengertian perilaku. Perilaku menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia artinya tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Nontowat Mojo 2007. Secara operasional, perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Perilaku dapat juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang timbul karena adanya stimulasi dan respon, serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pemateri akan disampaikan oleh Renaldi. Kepadanya saya persilahkan. Jenis-jenis perilaku. Menurut Puspitasari, tahun 2013, dilihat dari bentuk terhadap stimulus menurut Skinner, perilaku dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu perilaku tertentu, covert behavior, seorang terhadap stimulus yang masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran dan sikap, belum bisa diamati oleh orang lain. Yang kedua, perilaku terbuka, overt behavior, yaitu seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Ini sudah jelas dilakukan atau praktik yang sangat mudah diamati atau dilihat orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Menurut Sunario tahun 2004, faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu ada 4. Yang pertama, faktor genetik atau faktor endogen. Faktor genetik atau keturunan merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan pengembangan perilaku makhluk hidup itu. Faktor genetik berasal dari dalam diri individu, endogen, antara lain jenis ras, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan, dan inteligasi. Yang kedua, faktor eksogen atau faktor dari luar individu, seperti faktor lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga, faktor-faktor lain misalnya susunan saraf pusat, persepsi, dan emosi. Pengertian kelompok. Secara etimologi, kelompok dalam bahasa Inggris diartikan dengan grup. Sedangkan secara terminologi, banyak pendapat yang mendefinisikan mengenai kelompok. Menurut Robbins dan Coulter, kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu. Menurut Karen, kelompok dapat didefinisikan sebagai a group is at least two individuals gathered together because of some common bond to meet members' social and emotional need, or to fulfill some mutual purpose. Kelompok adalah sekurang-kurangnya dua orang yang berkumpul bersama karena suatu keadaan, untuk bertemu anggota sosialnya dan kebutuhan emosi, atau untuk saling memenuhi tujuan. Menurut David dan Frank, terdapat 7 definisi tentang kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sejumlah orang yang berkumpul bersama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kumpulan orang-orang yang saling bergantung dalam beberapa hal. Yang ketiga, sejumlah individu yang saling berinteraksi. Yang keempat, suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menganggap diri mereka berada dalam satu kelompok. Yang kelima, kumpulan individu yang interaksinya tersusun dan oleh peran dan norma. Yang keenam, sekumpulan orang yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketujuh, sekumpulan individu yang mencoba untuk memuaskan beberapa kebutuhan pribadi melalui kebersamaan mereka. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok adalah dua orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin itu sekian dari saya, kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Renaldi yang sudah menyampaikan materi. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Maesa Saputra. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembentukan kelompok. Teori kedekatan seseorang berhubungan dengan orang karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya, spati dan geographical proximity. Yang kedua, teori Gregory Human. Teori ini lebih komprehensif. Teori ini berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen perasaan atau emosi. Yang ketiga, teori keseimbangan dikembangkan oleh Theodor Neukom. Ketertarikan pada orang lain didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Yang keempat, teori pertukaran. Kelompok terbentuk berdasarkan atas interaksi dan susunan hadiah biaya hasil. Yang kelima, teori alasan praktis. Pembentukan kelompok didasarkan atas alasan-alasan praktis, di mana kelompok tersebut cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang mengelompok tersebut. Macam-macam kelompok. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal ada di dalam setiap organisasi. Kelompok formal adalah suatu subunit organisasi resmi yang didirikan dengan anggaran dasar organisasi atau dengan surat keputusan manajer. Kelompok kerja, panitia, departemen kecil. Semuanya merupakan contoh kelompok formal. Dalam kelompok formal, tujuan peraturan-peraturan keanggotaan dan pemilihan pemimpin biasanya ditentukan oleh organisasi ini. Ada dua tipe kelompok formal di antaranya. Yang pertama, kelompok komando. Kelompok komando ditentukan oleh bagian organisasi. Kelompok terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada seorang supervisor tertentu. Hubungan wewenang antara manajer departemen dengan supervisor atau antara seorang perawat senior dan bawahannya merupakan kelompok komando. Yang ketiga, kelompok tugas task group. Kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Misalnya kegiatan para karyawan administrasi dalam perusahaan asuransi pada waktu yang mengajukan tuntutan kecelakaan merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal adalah pengelompokan secara wajar dari orang situasi. Burem-burem, Gak potongnya bagian dina. Burem-burem asli. Nanti tahapan-tahapan Mas Indi aja, Mahes. Ya, bentar. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal adalah pengelompokan secara wajar dari situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dengan perkataan lain, kelompok informal tidak muncul karena dibentuk dengan sengaja, tetapi muncul secara wajar. Orang mengenal dua macam kelompok informal khususnya antaranya. Yang pertama, kelompok kepentingan interest group. Orang yang mungkin tak merupakan anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama, mungkin bergabung untuk mencapai suatu sasaran bersama. Para karyawan yang bersama-sama bergabung dalam kelompok untuk membentuk front yang terpadu menghadapi manajemen untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Dan pelayanan wanita yang mengumpulkan uang persen mereka merupakan contoh dari kelompok kepentingan. Perlu diketahui juga tujuan kelompok semacam itu tidak berhubungan dengan kepentingan. Perlu diketahui dengan kelompok semacam itu tidak berhubungan dengan tujuan organisasi, tetapi tujuan itu bersifat khusus bagi tiap-tiap kelompok. Yang kedua, kelompok persahabatan, friendship group. Banyak kelompok dibentuk karena para anggotanya mempunyai suatu kesamaan, misalnya usia, kepercayaan politis, atau latar belakang etnis. Kelompok persahabatan ini seringkali melebarkan interaksi dan komunikasi mereka sampai pada kegiatan di luar pekerjaan.
Next. David and Frank membagi kelompok menjadi 4 jenis berdasarkan presentasinya antara lain sebagai berikut. Kelompok pseudo merupakan kelompok di mana anggotanya telah menatap untuk bekerja sama tetapi tidak seorang pun tertarik untuk menjalankannya. Susunannya menimbulkan persaingan satu sama lain. 2. Kelompok tradisional merupakan kelompok di mana anggotanya setuju untuk bekerja sama tetapi melihat hanya sedikit keuntungan dalam menjalankannya. Anggotanya menjalankan pekerjaan sendiri-sendiri walaupun saling berinteraksi. Yang ketiga, kelompok efektif adalah kelompok yang anggotanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggotanya yakin bahwa mereka dapat mencapai tujuan jika bekerja sama dengan anggota kelompok lain dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kelompok presentasi tinggi adalah kelompok yang memenuhi semua kriteria kelompok efektif dan menunjukkan semua harapan yang layak yang diberikan oleh para anggotanya. Yang membedakan dengan kelompok efektif adalah tingkat komitmen. Anggota yang menganggap anggota lain adalah keluarga dengan adanya cinta dan kepercayaan. Dilihat dari interaksinya, kelompok dibedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut. Yang pertama, kelompok primer merupakan kelompok dengan interaksi atau hubungan langsung. Dalam kelompok ini terdapat interaksi sosial secara tatap muka, face to face. Kelompok ini memegang peranan penting dalam pembentukan perilaku individu karena dalam kelompok inilah individu berkembang sebagai makhluk sosial. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah keluarga, tetangga, kelompok agama, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok sekunder merupakan kelompok dengan interaksi tidak langsung. Hubungan dalam kelompok ini didasarkan atas perhitungan rasional, untung dan rugi sehingganya kurang bersifat kekeluargaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah serikat kerja, persatuan pengusaha, berbagai himpunan, dan berbagai lembaga ilmiah. Tahap-tahap pengembangan kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan. Memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Para anggotanya menguji kedalaman air untuk menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima. Tahap ini selesai ketika para anggotanya mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Yang kedua, tahap timbulnya konflik. Storming strike adalah suatu dari konflik interkelompok. Para anggotanya menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batas-batasan yang ditetapkan kelompok terhadap setiap individu. Ketika tahap ini selesai, terdapat sebuah hierarki yang relatif jelas atas kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, tahap normalisasi. Norming state adalah tahap di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kohesifan. Dalam tahap ini terbentuk sebuah rasa yang kuat akan identitas kelompok dan persahabatan. Tahap ini selesai ketika struktur kelompok tersebut menjadi solid. Kelompok telah mengasimilasi serangkaian ekspektasi umum, definisi yang benar atas perilaku organisasi. Tahap berkinerja. Favoring adalah tahap di mana struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari saling mengenal dan memahami menjadi mengerjakan tugas yang ada. Yang kelima, tahap pembubaran. Ordering state. Dalam tahap ini, kelompok tersebut mempersiapkan diri untuk pembubarannya. Kinerja tugas yang tinggi tidak lagi menjadi prioritas tertinggi kelompok. Sebagai gantinya, perhatikan diarah untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas. Alasan-alasan membentuk kelompok. Robin and Coulter 2004, keamanan. Yang pertama keamanan, yang kedua status, yang keempat penghargaan diri, yang kelima pertalian, yang keenam kekuasaan, yang ketujuh pencapaian tujuan. Sedangkan yang Gibson, yang pertama kebutuhan keamanan, yang kedua kebutuhan harga diri, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kededakan dan daya tarik, yang kelima tujuan kelompok, yang keenam ekonomi. Mungkin saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Mahesa Saputra yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kepada Cindy Fitria. Saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah utama dalam dinamika kelompok. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, yang ketiga ada komunikasi, dan yang keempat ada konflik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keterpaduan kelompok. Yang pertama ada kesamaan nilai dan tujuan, yang kedua ada keberhasilan dalam mencapai tujuan, yang ketiga ada status atau citra kelompok, yang keempat ada penyelesaian perbedaan, yang kelima ada kecocokan terhadap norma-norma, yang keenam ada daya tarik pribadi, yang ketujuh ada persaingan antar kelompok, dan yang kedelapan ada pengakuan dan penghargaan. Faktor-faktor penghambat keterpaduan kelompok. Yang pertama ada ketidaksamaan tentang tujuan, selanjutnya ada besarnya anggota kelompok, yang ketiga ada pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap kelompok, yang keempat ada persaingan antar anggota kelompok, dan yang kelima ada dominasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi kelompok. Yang pertama ada strategi organisasi, yang kedua ada struktur wewenang, yang ketiga ada peraturan, yang keempat ada sumber daya organisasi, yang kelima ada proses seleksi, yang keenam ada penilaian prestasi dan sistem imbalan, yang ketujuh ada budaya organisasi, yang kedelapan ada faktor lingkungan. Selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi prestasi kelompok. Yang pertama ada kemampuan fisik, yang kedua ada kemampuan intelektual, yang ketiga ada karakteristik pribadi. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy Fitria yang telah menyampaikan materi. Dan pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Jen Hafiz. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada dimensi kepercayaan. Yang kelima, dimensi konsep kepercayaan. Yang pertama, integritas, yaitu kejujuran dan bersikap sebenarnya. Yang kedua, kemampuan, yaitu pengetahuan dan keterampilan teknis. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat, kesetiaan. Yang kelima, keterbukaan. Membangun kepercayaan. Yang pertama, tunjukkan cara Anda bekerja, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, jadilah pemain tim. Yang ketiga, praktekkan keterbukaan. Yang keempat, berlaku adil. Yang kelima, utarakan atau berbagi perasaan. Yang keenam, tunjukkan konsistensi. Yang ketujuh, memelihara keyakinan orang. Yang kedelapan, menunjukkan kompetensi. Organisasi. Pengertian organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah yang pertama, kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian orang dan lain-lain perkumpulan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, organisasi dalam arti statis sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau diam, dan yang kedua, organisasi dalam arti dinamis, organisme sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis atau proses kerjasama antara orang-orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan secara bersama pula. Menurut para ahli, yang pertama, pengertian organisasi menurut Waldo yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori, dan Dimensi, menyatakan definisi organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Yang kedua, sedangkan pengertian organisasi menurut Toha yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori, dan Dimensi,
mengemukakan bahwa organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hierarki, dan konsekuensi dari hierarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi. Yang ketiga, adapun pengertian organisasi menurut Weber yang dikutip oleh Toha dalam bukunya Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, bahwa organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu, dengan demikian seorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Terima kasih, sekian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jain sebagai pemateri, dan pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Nesa Tipani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri organisasi. Menurut Handayaningrat menyatakan ciri-ciri organisasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. Yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan. Ketiga, tiap-tiap anggota memberikan sambungan usahanya ataupun tenaganya. Yang keempat, adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Kelima, adanya suatu tujuan. Selanjutnya ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang. Iya benar. Sumpah burem. Yaitu yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Yang kedua, kerjasama. Menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Yang ketiga, tujuan. Organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Yang keempat, lingkungan. Seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, peralatan. Adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi. Tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Dan selanjutnya ada tipe organisasi. Yang pertama, organisasi pola lini organization. Dalam bentuk ini, garis komando terbentang lurus dari atas sampai kepada pelaksana di bawah, dan garis bertanggung jawab baik secara ketat menurut hierarkis dari bawah melalui unsur-unsur di tengah sampai ke atas. Yang kedua, organisasi berpola staff atau bisa disebut staff organization. Dalam pola ini, semua hak, kekuasaan, dan tanggung jawab dibagi habis pada unit kerja yang ada secara bertingkat di bawahnya. Yang ketiga, organisasi pola lini dan staff, atau bisa disebut line and staff organization. Pola ini merupakan gabungan dari kedua pola organisasi tersebut di atas, yaitu menempatkan pucuk pimpinan sebagai pemegang hak dan kekuasaan tertinggi.
Namun tidak semua hak atau tanggung jawab tersebut dilimpahkan sepenuhnya pada bagian atau unit kerja yang ada. Yang terakhir yaitu asas-asas organisasi. Menurut James Demany, ada dua asas fundamental, yaitu yang pertama, asas koordinasi. Asas koordinasi adalah suatu kekuatan yang menyatakan dan menyelaraskan usaha bersama dan masing-masing unit kerja guna mencapai tujuan. Supaya koordinasi dapat berjalan baik, yaitu diperlukan yang pertama, authority atau kekuasaan atau otoritas dalam organisasi. Yang kedua, mutual service atau pelayanan bersama. Yang ketiga, doktrin. Kemudian yang kedua, asas hierarki. Asas hierarki adalah rangkaian anak tangga berjenjang daripada pembatasan wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Supaya hierarki berjalan lancar, itu diperlukan yang pertama leadership atau kepemimpinan. Yang kedua, delegasi kekuasaan, dan yang terakhir yaitu penentuan serta pembatasan tugas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ms. Tipani yang sudah menyampaikan materi. Dan pemateri yang terakhir akan disampaikan oleh Siti Rohila. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi-dimensi pokok pembahasan teori organisasi. Yang pertama yaitu ada dimensi teknis, yaitu dimensi yang menekankan pada kecakapan atau kemampuan seseorang yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi. Otomatis yang diperlukan di sini adalah sumber daya yang memiliki keterampilan-keterampilan dalam mengelola sebuah organisasi. Dimensi ini berisi keahlian-keahlian birokrat atau manajer di bidang teknis atau orang yang ahli dan mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan organisasi. Selanjutnya yaitu ada dimensi konsep. Dimensi konsep yaitu sebuah rancangan khusus yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan sebuah organisasi. Artinya, setiap gerak atau kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh seluruh atau sebagian anggota organisasi yang mempunyai wewenang. Selanjutnya yaitu ada dimensi manusia. Dimensi manusia adalah yang paling utama dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya dimensi manusia, otomatis suatu organisasi tidak akan pernah ada, karena tidak ada yang membuat organisasi dalam arti membentuk sebuah organisasi dan tidak ada penggerak yang melakukan suatu kegiatan organisasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan kalau dimensi manusia merupakan dimensi yang kompleks dalam sebuah organisasi. Namun tetap saja dimensi manusia tidak akan berfungsi secara utuh jika dimensi teknis dan konsep tidak ada. Selanjutnya yaitu manfaat kelompok dalam organisasi. Menurut Wursanto, manfaat yang didapat dengan adanya suatu kelompok dalam organisasi yaitu yang pertama, kelompok dapat memberikan rasa aman bagi seseorang atau sense of security karena merasa mempunyai perlindungan. Yang kedua yaitu kelompok dapat mengatasi berbagai macam persoalan baik yang menyangkut bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kelompok dapat memberikan martabat, prestige, status sosial, social standing, dan pengakuan. Yang keempat yaitu kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat. Yang kelima, kelompok dapat memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka meningkatkan prestasi seseorang. Yang keenam, kelompok dapat memberikan kepuasan, baik kepuasan yang bersifat jasmani, kepuasan psikologis, maupun kepuasan sosial. Lalu yang terakhir, kelompok dapat memberikan bantuan seseorang yang dalam kesulitan.
Selanjutnya yaitu alasan kelompok penting dalam sebuah organisasi. Skoper dan Guy menyebut ada 4 alasan mengapa kelompok penting untuk organisasi. Yang pertama, kelompok memungkinkan berbagi hal menarik serta memberikan dukungan, informasi, dan motivasi dengan yang lain, sehingga mempengaruhi lingkungan sosial seseorang daripada individu tunggal. Yang kedua yaitu kelompok meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah yang potensial. Yang ketiga, dengan bekerja bersama dalam sebuah kelompok, anggota mendapat tekanan dan pengaruh satu sama lain. Anggota kelompok bertanggung jawab bagi anggota lain untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Yang keempat, kelompok penting untuk kerja yang efektif dan efisien. Karena ketika banyak individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan, merencanakan, mengusulkan, atau ikut campur, kelompok akan mendapatkan cara yang efisien untuk komunikasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Lalu selanjutnya yaitu kelompok dipandang dari segi organisasi. Para ahli sosiologi melihat kelompok terutama dari karakteristik keorganisasian. Salah satu definisi semacam itu adalah sebagai berikut, yaitu kelompok adalah sebuah sistem yang terorganisasi yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, mempunyai serangkaian hubungan antara para anggotanya, dan mempunyai serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dari tiap-tiap anggotanya. Definisi ini menekankan beberapa ciri penting kelompok seperti peran dan norma. Selanjutnya yaitu ada kesatupaduan kelompok dengan tujuan organisasi. Yang pertama, apabila tingkat kesatupaduan rendah dan tujuan organisasi rendah, maka hasil karya yang diperoleh dari organisasi akan rendah dan sangat menyimpang dari tujuan resmi organisasi. Keadaan ini bisa terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik di antara anggota kelompok, atau akibat tidak jelasnya tujuan organisasi dijabarkan kepada kelompok dan anggotanya. Yang kedua yaitu tingkat kesatupaduan rendah dan kesesuaian dengan tujuan organisasi tinggi menggambarkan kurangnya koordinasi antar anggota kelompok sebagai akibat perbedaan keterampilan dan kemampuan di antara anggota kelompok. Walaupun kesesuaian dengan tujuan organisasi tinggi, keadaan ini akan menciptakan kelompok hanya berusaha memenuhi hasil karya yang sesuai dengan tujuan organisasi formal saja. Lalu yang ketiga, apabila tingkat kesatupaduan tinggi tetapi kesesuaian dengan tujuan organisasi rendah, artinya kelompok dapat menciptakan koordinasi antar anggotanya secara baik, tetapi kesesuaian dengan tujuan organisasi tidak ada. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Rohila yang sudah menyampaikan materi. Jadi kesimpulan dari materi perilaku kelompok dalam organisasi, perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan 2 orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Perilaku individu harus diarahkan menuju kepentingan organisasi guna mencapai tujuan organisasi, sehingga dalam perkembangan selanjutnya perilaku kelompok berkembang menjadi perilaku organisasi. Ada begitu banyak manfaat dari keberadaan kelompok dalam suatu kelompok, bagian dari suatu organisasi, baik manfaat untuk individu sebagai bagian atau anggota kelompok, maupun bagi efektivitas kerja suatu organisasi yang sedang berjalan. Di dalam suatu kelompok yang sebenarnya para anggota mempertimbangkan diri mereka sendiri dan bergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan umum, dan mereka saling berhubungan satu dengan yang lain secara teratur untuk mengejar tujuannya atas dukungan dalam suatu periode waktu. Mungkin
Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan atau presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.